penerimaan untuk program-program prioritas yang vital, yang kepentingan langsung masyarakat, ikut membantu memecahkan masalah yang dihadapi rakyat, memfasilitasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yang bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat. Maka sangatlah penting dalam proses penganggaran, pemerintah daerah bersama dengan DPRD harus dapat menentukan arah kebijakannya secara pasti, supaya dapat menghasilkan sinergi dalam melaksanakan pembangunan dengan adanya dampak dari isu strategis yang akan terjadi di tahun 2026 yang akan datang. Bab 2, Pandangan Umum. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat. A. Pendaftaran daerah. Pendapatan daerah. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya melihat kemampuan aparatur mengidentifikasi PAD masih stagnan, tingkat kesadaran wajib pajak tergolong masih sama. Oleh karena itu, fluktuasi pendapatan asli daerah tersebut perlu dikalkulasi dengan cermat dan realistis serta disesuaikan dengan kemampuan OPD dan waktu yang tersedia sehingga bisa tercapai secara maksimal. Secara keseluruhan, pendapatan Kabupaten Lamongan tahun 2026 mengalami penurunan minus 0,77% dan kemampuan fiskal pemerintah Kabupaten Lamongan juga masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Di sisi lain, pemerintah kabupaten sudah melakukan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi dalam mengelola pendapatan daerah. Sejauh mana aksi nyata yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dalam mengambil langkah strategis yang tepat guna melakukan perbaikan dan mengoptimalkan pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mohon penjelasan. B. Belanja daerah. Rencana belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2026 meningkat 1,08%. Dalam hal ini, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya berharap dalam penyusunan APBD ke depan alokasi anggaran pada belanja publik perlu lebih ditingkatkan secara proporsional sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah, percepatan penyelesaian permasalahan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, terkait kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamongan, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya berharap pemerintah Kabupaten Lamongan benar-benar maksimal dalam pencapaian kebijakan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Saudara Bupati tentang wujud komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang baik, good local financial governance, dalam penyusunan rancangan APBD 2026 dengan realistis dan terukur. Maka pendapatan pemerintah bukan hanya dari pemungut pajak dan retribusi dari rakyat atau hal-hal yang selama ini masih tergolong konvensional, melainkan mampu berusaha memenuhi sebagian kebutuhannya sendiri melalui usaha yang inovatif dan kreatif, sehingga dalam menjalankan pemerintahan tidak ketinggalan paradigma dan bisa menjadi daya saing bagi daerahnya sendiri. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, dalam kesempatan pemandangan umum hari ini, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya memberikan kritik konstruktif demi kemajuan Kabupaten Lamongan ke depan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menilai tantangan dalam penyusunan RAPBD 2026 yakni memastikan keberlanjutan dan berkesinambungan pembangunan di Kabupaten Lamongan dalam konteks RPJMD, merealisasikan visi, misi, dan janji kampanye pasangan Yes Dirham. 2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya berharap pembahasan rancangan perda tentang APBD tahun anggaran 2026 dapat membuka ruang dan dimensi baru dalam upaya merancang produk kebijakan publik yang demokratis, egaliter, dan berkeadilan sosial. 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyoroti strategi kebijakan pemerintah kabupaten dalam menyikapi proyeksi pengurangan transfer dana pusat dan juga pentingnya alokasi anggaran yang berpihak pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak agar pertumbuhan ekonomi inklusif dapat tercapai. Mohon penjelasan.
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengingatkan bahwa APBD bukan sekedar catatan keuangan, melainkan instrumen kebijakan publik yang mencerminkan visi misi kepala daerah. Strategi apa yang akan atau telah dilakukan pemerintah kabupaten mengenai peningkatan kinerja BUMD serta proyeksi kemandirian fiskal Kabupaten Lamongan agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. 5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya memandang perlunya peningkatan kreativitas program terpadu antar OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi dalam rangka peningkatan PAD secara signifikan. Harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan ke depan benar-benar di angka yang moderat. 6. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menekankan perlunya pencermatan kegiatan yang tidak berjalan dalam perencanaan dan evaluasi efisiensi belanja daerah serta manajemen aset. 7. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya meminta pemerintah daerah segera melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait jalan yang rusak, program penyelenggaraan infrastruktur pada PU Bina Marga dan Dinas PUPR sebenarnya masih tergolong stagnan, sehingga terwujudnya program Jamla menjadi tidak optimal. 8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya berharap agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata di Lamongan. Pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga memberikan dampak ekonomi dan peningkatan PAD, di antaranya pengembangan seni budaya, pengembangan tempat wisata alam dan wisata ziarah serta pemberdayaan budaya lokal. Bab 3 penutup. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap nota keuangan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun 2026 yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026 yang akan dibahas dan untuk selanjutnya ditetapkan dapat memberikan beragam perspektif dan pertimbangan yang berguna sebagai masukan positif dan konstruktif. Selanjutnya, apabila ada usul, saran dan pendapat kami dalam pandangan umum ini yang kurang berkenan, tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan dan petunjuknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamongan, 13 Oktober 2025. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, DPRD Kabupaten Lamongan. Ketua Haji Srinoto SE ditandatangani, Sekretaris Dimyati SH ditandatangani. Disampaikan, terima kasih. Selanjutnya pandangan umum yang kelima yang akan disampaikan oleh fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Saudara Ahmad SAG. Dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, yang terhormat Saudara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan, yang terhormat Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan, Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan, para camat, para undangan, dan rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur dan teriring limpahan rahmat dan hidayah serta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di tempat yang cukup menyenangkan ini. Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu berusaha untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup dan kehidupan kita. Rasa syukur ini juga kita lahirkan karena pada hari ini kita dapat memenuhi undangan pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan tahun sidang 2025 dalam acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026. Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026 pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Selanjutnya, perkenankan fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan pandangan umum terhadap pembahasan rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Saudara pimpinan dan hadirin yang berbahagia, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peran penting dalam menentukan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pelayanan masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 agar berpihak kepada rakyat menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai rakyat tidak memperoleh manfaat dari kegiatan yang telah dianggarkan oleh APBD yang kita tetapkan. Untuk itu semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan APBD tahun 2026 agar memiliki komitmen yang utuh, berjuang dan memberdayakan masyarakat serta mengabdi kepada kepentingan rakyat. Romawi 1. Pendapatan daerah. Dari sisi pendapatan daerah, rancangan anggaran pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar 3.255 miliar 118.900.000 rupiah, yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,77% dibandingkan dengan proyeksi APBD murni tahun 2025. 1. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar 689 miliar 861 juta 580.229 rupiah, yang berarti mengalami peningkatan sebesar
2,92% dibanding tahun sebelumnya. A. Pajak. Penerimaan dari pajak daerah ditargetkan sebesar 279 miliar 22.663.900 rupiah atau naik sebesar 2,10% dibandingkan tahun sebelumnya. B. Restribusi daerah. Penerimaan restribusi daerah ditargetkan sebesar 311 miliar 305.281.100 rupiah atau naik sebesar 1.571,46% dari target tahun sebelumnya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan dari komponen ini ditargetkan sebesar 19 miliar 542.274.229 rupiah yang berarti mengalami penurunan sebesar 23,56% dari tahun sebelumnya. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan dari komponen lain-lain PAD yang sah ini ditargetkan sebesar 79 miliar 991.161.000 rupiah yang berarti mengalami penurunan sebesar 77,33% dari tahun sebelumnya. Yang kedua, pendapatan transfer. Penerimaan pendapatan transfer dalam rancangan APBD tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2 triliun 535 miliar 257.319.771 rupiah yang berarti mengalami penurunan sebesar 1,73% dari target tahun sebelumnya. Saudara pimpinan dan hadirin yang berbahagia, dari gambaran tersebut dapat diuraikan bahwa hal yang berkaitan dengan rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Pada aspek pendapatan secara keseluruhan terdapat penurunan 24 miliar 981.700.000 rupiah atau turun 0,77%, meskipun pendapatan asli daerah yang bersumber dari restribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 292 miliar 678.512.100 rupiah atau naik 1.571,46% dari tahun sebelumnya. Terkait hal tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada pemerintah daerah agar peningkatan pendapatan dari sektor distribusi ini harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan kesehatan. Pemerintah daerah perlu melakukan kajian serius dan upaya optimal terhadap objek pungutan pajak dan restribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada. Fraksi kami melihat masih banyak potensi pajak dan restribusi daerah yang belum tergali dan terkelola secara profesional dan maksimal. Salah satu contoh perusahaan-perusahaan yang berada di tempat kita itu SPPT PBB-nya sama dengan milik masyarakat biasa. Ini perlu mendapatkan perhatian. Selanjutnya, peningkatan profesionalitas pengelolaan badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, Romawi 3, belanja daerah. Belanja daerah secara dialokasikan sebesar 3 triliun 295 miliar 413.017.600 rupiah mengalami peningkatan
sebesar 1,08% apabila dibandingkan dengan tahun 2025. Belanja operasional dialokasikan sebesar 2.261.064.706.336 rupiah, mengalami penurunan sebesar 20.453.780 rupiah atau turun sebesar 0,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal dialokasikan sebesar 357.398.794 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 91.764.779.518 rupiah atau naik sebesar 34,55% dibanding tahun sebelumnya. Belanja tak terduga. Belanja ini dialokasikan sebesar 5 miliar rupiah yang berarti turun sebesar nominalnya sama, yaitu 5 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja transfer. Belanja transfer dialokasikan sebesar 672 miliar 1.512.520 rupiah, mengalami penurunan 30 miliar 697.909.138 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Dari gambaran belanja daerah tersebut, izinkan fraksi kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Amanat Nasional berharap agar APBD 2026 mencerminkan pemerataan sektor pembangunan agar mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan. 2. Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah daerah agar selalu meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan dan memperluas lapangan kerja. 3. Fraksi Partai Amanat Nasional berharap agar dalam pengelolaan belanja daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik. Romami 3. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah secara keseluruhan dialokasikan sebesar 110 miliar rupiah, mengalami peningkatan sebesar 100 miliar atau naik sebesar 1000% dari proyeksi APBD tahun sebelumnya. B. Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar 39 miliar 705.882.400 rupiah. Dari kondisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang telah dialokasikan, maka pembiayaan neto sebesar 70.294.117.600 rupiah. Saudara pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, mengakhiri pandangan umum ini, fraksi Partai Amanat Nasional memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan terus melakukan inovasi dan kreativitas untuk membangun pendidikan di Lamongan agar semakin berkualitas dan mampu berdaya saing. 2. Fraksi Partai Amanat Nasional mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang terus membangun dan memenuhi sarana dan prasarana kesehatan. Fraksi kami juga memandang perlunya optimalisasi dan peningkatan layanan kesehatan baik di tingkat pustu
puskesmas maupun di tingkat rumah sakit daerah. Yang ketiga, infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, di antaranya untuk mencapai target pembangunan ekonomi secara kualitatif maupun kuantitatif. Terkait hal tersebut, fraksi Partai Amanat Nasional bisa memahami dengan adanya peningkatan anggaran pada sektor infrastruktur. Di samping itu, kami mohon agar pemerintah daerah juga melakukan evaluasi yang menyeluruh, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan proyek, sehingga kualitas proyek bisa tetap terjaga. Yang keempat, di bidang pertanian, pertanian merupakan sektor strategis yang melibatkan sebagian besar penduduk Kabupaten Lamongan dan berperan penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan sebagai penyangga ketahanan pangan Kabupaten Lamongan. Karena itu, fraksi PAN berharap agar program pembangunan jalan pertanian maupun pembangunan saluran irigasi pertanian benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani. Yang kelima, ekonomi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Di samping peningkatan kualitas SDM, juga diperlukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sangat penting dan besar peranannya dalam meningkatkan perekonomian bagi petani, peternak, petambak, dan pengusaha kecil. Fraksi kami berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan tenaga kerja, baik menyangkut UMKM, layanan kesehatan, maupun menyangkut hak tenaga kerja yang lainnya, sehingga masyarakat sebagai tenaga kerja merasa terlindungi dan kemungkinan arogansi dan eksploitasi perusahaan. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026 dengan didasari oleh rasa tanggung jawab dan dukungan kami terhadap kebijakan pemerintah daerah. Semoga pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026 yang akan dibahas dan untuk selanjutnya ditetapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, apabila ada usul, saran, dan pendapat di dalam pandangan umum ini yang kurang berkenan, tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, Ketua Ali Mahfud SH SAG MM, Sekretaris Hambiah Fansuri SH MH, keduanya ditandatangani. Ya. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama pandangan umum yang ke-6 yang akan disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Barudin Muhammad Alfian Arjak. Dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap nota keuangan tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, yang terhormat Saudara Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lamongan, yang terhormat jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, yang terhormat Sekretaris DPRD, para asisten sekretaris daerah, kepala dinas, badan, bagian, dan seluruh camat pemerintah Kabupaten Lamongan, serta rekan-rekan wartawan yang kami hormati, serta hadirin dan segenap undangan yang berbahagia. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, mewakili penyampaian pandangan umum fraksi, marilah kita panjatkan senantiasa rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi waktu dan kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah risalau, beliau ini telah kita beri waktu dan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, sebelum fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umum ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar keuangan Rancangan APBD tahun 2026 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 yang lalu. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Demokrat pada rapat paripurna hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan kepada kami. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, dari hasil telaah kami atas pengantar nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2026, maka fraksi Partai Demokrat pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan pandangan umum fraksi kami. Pimpinan sidang dewan yang terhormat, Raperda tentang rancangan APBD merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pelayanan yang konkret yang menunjukkan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dari Raperda APBD akan sangat mudah dipahami apakah pemerintah daerah masih berorientasi kepada dirinya sendiri atau aparatur birokrasi atau sudah mengarah kepada kebutuhan publik. Untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif sekarang ini, maka APBD merupakan pejabat kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintahan daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada satu tingkat kinerja tertentu. Dengan demikian, alokasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan agar dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Atas dasar itulah, sebagai bentuk dari komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Lamongan, maka fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat, serta ikut membantu mengurangi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memfasilitasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka sangatlah penting dalam proses penganggaran pemerintah daerah bersama DPRD harus dapat menentukan arah kebijakannya secara pasti, supaya dapat menghasilkan sinergi dalam melaksanakan pembangunan dengan adanya dampak dari isu strategis yang akan terjadi di tahun 2026 yang akan datang. Akan tetapi tentu harus tetap menjadi rasionalitas berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran daerah agar segala kegiatan yang telah disusun dalam rencana APBD
rancangan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar, semakin berkualitas dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat akan menyampaikan poin Romawi 1 tentang pendapatan daerah. Dari pengantar nota keuangan APBD tahun 2026 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan diproyeksikan sebesar 3.220.180.900.000 rupiah, sedangkan dari pendapatan transfer sebesar 2.355.259.319.771 rupiah. Itu artinya anggaran pendapatan daerah masih sangat bergantung dari sumber pendapatan transfer. Maka kami fraksi Partai Demokrat melihat kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD tergolong rendah yang hanya diproyeksikan sebesar 689.861.580.229 rupiah. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak atau retribusi tergolong masih rendah. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan juga masih rendah. Oleh karena itu, fluktuasi pendapatan asli daerah tersebut perlu dikalkulasi dengan cermat dan realistis serta disesuaikan dengan kemampuan OPD dan waktu yang tersedia sehingga bisa tercapai secara maksimal. Kami sangat berharap proyeksi komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat disusun lebih optimis dan strategis, mengingat sejauh ini proporsi hasil dari pengelolaan kekayaan daerah terhadap keseluruhan PAD masih relatif kecil. Namun kami fraksi Partai Demokrat juga berharap pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD dapat ditingkatkan lagi secara maksimal, karena di dalam komponen tersebut terdapat sektor BUMD yang kontribusinya melalui setoran dividen diharapkan dapat mendongkrak nilai PAD di Kabupaten Lamongan. Secara umum APBD Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya kemampuan fiskal pemerintahan Kabupaten Lamongan masih tergantung pada pendapatan transfer. Selain itu, PAD yang sah diproyeksikan sebesar 0 rupiah, maka kami fraksi Partai Demokrat mohon diberikan penjelasan terkait hal tersebut. Secara keseluruhan dalam rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun 2026 diharapkan pemerintah daerah tetap fokus dan konsisten dalam program pembangunan yang terencana dan mempunyai skala prioritas dalam membangun Kabupaten Lamongan, sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi stimulus perekonomian yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Romawi 2, belanja daerah. Dari penyampaian nota keuangan pemerintah dalam belanja daerah, kami fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apa yang terjadi faktor utama yang membuat pemerintah daerah memproyeksikan mengalami minus sebesar 70.297.117.600 rupiah. Diketahui berdasarkan pada penyampaian nota keuangan eksekutif pada rapat paripurna sebelumnya bahwa belanja daerah dalam rancangan APBD 2026 sebesar 3.295.413.017.006 rupiah. Pertanyaan kami, apakah tidak ada ruang fiskal yang cukup untuk mendongkrak perekonomian pemerintah Kabupaten Lamongan agar minus anggaran tidak sampai terjadi? Hal itu seharusnya juga menjadi perhatian sangat serius pemerintah daerah, mengingat kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar mewajibkan pemerintah mampu mendayagunakan hal tersebut. Kami fraksi Partai Demokrat juga meminta penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan, karena seringkali kegiatan terkesan lamban dan dilaksanakan mendekati ujung tahun. Pada prinsipnya, penyesuaian belanja harus dilakukan sebagai langkah efisien dan mengutamakan skala prioritas program kegiatan dengan hasil yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, terkait kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamongan, kami fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah Kabupaten Lamongan benar-benar maksimal dalam pencapaian kebijakan tersebut dengan memandang prinsip penyelenggaraan pemerintah masa kini, yaitu asas entrepreneurship governance, yang mana pendapatan pemerintah bukan hanya dari memungut pajak dan retribusi rakyat, melainkan mampu berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri.
melalui usaha sehingga dalam menjalankan pemerintahan tidak ketinggalan paradigma dan bisa menjadi daya saing bagi daerahnya sendiri. Pimpinan sidang Dewan yang terhormat, dalam kesempatan pandangan umum fraksi hari ini, fraksi Partai Demokrat memberikan kritik konstruktif demi kemajuan Kabupaten Lamongan sebagaimana berikut. 1. Dari sektor pendidikan, meskipun alokasi anggaran sudah cukup besar, kami menilai bahwa kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan, baik sekolah negeri maupun swasta, terutama alokasi anggaran untuk sarana prasarana sekolah swasta demi meningkatkan sarana prasarana belajar seakan terabaikan oleh pemerintah. Hal itu terbukti dari anggaran pokok pikiran tahun 2025 yang sampai saat ini masih juga belum terserap. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi sarana pendidikan yang merata. Yang kedua, pada sektor infrastruktur, Partai Demokrat memohon penjelasan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur di tahun 2026, termasuk diantaranya infrastruktur jalan merupakan akses utama masyarakat, baik jalan penghubung antar desa, antar kecamatan maupun desa menuju pusat kota kabupaten, kebutuhan air bagi petani untuk peningkatan swasembada pangan dan air bersih serta penanggulangan banjir. Yang ketiga, dari sektor kesehatan, kami fraksi Partai Demokrat menyambut baik peningkatan sektor kesehatan ini. Namun akses terhadap layanan kesehatan yang merata harus menjadi perhatian utama. Masyarakat di wilayah pinggiran seringkali tidak mendapatkan layanan yang setara dengan yang ada di pusat kota. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap warga tanpa terkecuali dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas baik di rumah sakit maupun di puskesmas, termasuk program RIG yang periode bupati sebelumnya pernah menjalankan. Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan-terobosan strategis yang kreatif sesuai RPJMD dan visi misinya. Yang keempat, yaitu sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintah. Kami fraksi Partai Demokrat memandang perlunya peningkatan kreativitas program terpadu, modern dan adaptif antar OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi dalam rangka peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sektor pertanian, peternakan dan perikanan harus dilakukan kajian yang mendalam untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut agar dapat memastikan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi serta daya beli masyarakat yang benar-benar meningkat, sehingga pemerintah memiliki banyak ruang untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah. Poin yang keenam, dari sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata, kami fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor perindustrian. Hal tersebut terlihat banyak industri yang beroperasi di Lamongan, begitu pula dari sektor pariwisata yang mulai tumbuh dan berkembang di Lamongan. Pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga memberikan dampak positif pertumbuhan perekonomian masyarakat yang tentunya harus selaras untuk meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan. Di antaranya pada sektor ini seni budaya, pengembangan tempat wisata alam dan lain sebagainya, termasuk wisata religi, pemberdayaan budaya lokal. Pimpinan sidang Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun 2026 yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun 2026 ini bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamongan 13 Oktober tahun 2025, fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, Ketua Mim Asidah SE, Sekretaris Bahrudin Muhalifian Arzak SE, keduanya tertanda tangani. Disampaikan, terima kasih. Selanjutnya marilah kita ikuti pandangan umum fraksi yang ketujuh, yang terakhir, yaitu dari Partai Nasdem Umat Keadilan dan Sejahtera.
dengan juru bicara Saudara Rofiuddin. Dipersilakan. Pandangan umum Fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, serta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, yang terhormat jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, dan Camat se-Kabupaten Lamongan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pertama-tama perkenankan kami mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan mengikuti sidang paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, serta penyebar ajarannya. Semoga kita termasuk umatnya yang muttaqin. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, Fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati Lamongan yang telah menyampaikan penjelasan pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Hadirin sidang paripurna yang kami muliakan, mengawali pandangan umum fraksi, perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat atas diresmikannya operasional bus Transjatim Koridor 7 Terminal Lamongan Dukun Paciran pada hari Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Semoga kehadiran layanan transportasi bus Transjatim tersebut bisa meningkatkan mobilitas masyarakat serta interkoneksi infrastruktur publik yang semakin mantap sehingga akan menciptakan multiplier efek bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sidang Dewan yang terhormat, dalam suatu proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka tata kelola keuangan daerah menjadi suatu kunci tegaknya pemerintahan daerah yang bersih. APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum kesejahteraan masyarakat, sehingga APBD harus bisa dijabarkan secara kualitatif dari tujuan pemerintah daerah dan memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, alokasi dana bisa bermanfaat dan benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud keberhasilan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelayanan yang berorientasikan pada kepentingan publik. Fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera menyampaikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera memahami bahwa penyusunan RAPBD 2026 menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama karena adanya penyesuaian transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah. Kondisi ini menuntut adanya langkah-langkah efisiensi, inovasi pendapatan, dan penataan prioritas belanja agar program pembangunan tetap dapat berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera memandang bahwa RAPBD 2026 hendaknya tidak hanya menjadi dokumen fiskal, tetapi juga wujud nyata komitmen moral dan politik pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, efisiensi, dan akuntabel. Dengan semangat kemitraan yang konstruktif, fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera akan menyampaikan pandangan, catatan, dan masukan terhadap berbagai aspek dalam RAPBD tahun anggaran 2026, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, agar arah pembangunan tetap sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, setelah mencermati penjelasan Saudara Bupati Kabupaten Lamongan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026, maka kami, fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera, mohon penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Sektor kesehatan. Fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera memandang bahwa bidang kesehatan merupakan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat pelayanan kesehatan baik dari sisi sarana prasarana, tenaga medis maupun pembiayaan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang mudah, murah, dan berkualitas. Kami memberikan perhatian terhadap peningkatan target retribusi pelayanan kesehatan sebesar 291.186.505.000 rupiah yang mengalami peningkatan sebesar 51.073,07%. Dari target APBD tahun 2025, kami memandang perlu penjelasan mengenai dasar kenaikan target tersebut serta atasan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dimasukkan dalam kelompok retribusi daerah, bukan kelompok pendapatan lain-lain yang sah. Fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera berharap kebijakan ini tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, bukan semata pencapaian target pendapatan. Mohon penjelasan. 2. Sektor infrastruktur. Fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera menilai bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Program Jalan Mulus atau Jamula telah menunjukkan hasil positif. Fraksi juga mencatat masih banyak ruas jalan kabupaten dan jembatan di wilayah selatan, pesisir, dan perbatasan yang mengalami kerusakan cukup berat. Dalam kondisi berkurangnya transfer dana pusat, fraksi NUKS mendorong pemerintah daerah untuk melakukan prioritas pembangunan yang selektif, memperkuat pengawasan mutu proyek, dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh kecamatan. 3. Sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera memandang sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi daerah pasca pandemi. Pemerintah daerah perlu memperkuat fasilitas UMKM dan industri hasil menengah, terutama dalam hal pelatihan, permodalan, dan pemasaran berbasis digital. Kami juga menilai pentingnya pengembangan sentra industri kreatif dan produk unggulan Lamongan agar daerah ini tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi memiliki daya saing industri yang kuat. Di bidang pariwisata, fraksi NUKS mendorong optimalisasi potensi wisata dan
kawasan religi dengan pendekatan promosi terpadu dan dukungan infrastruktur penunjang yang memadai agar menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan. 4. Sektor pertanian dan perikanan. Sebagai daerah dengan basis ekonomi agraris dan maritim, fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera menegaskan pentingnya perhatian khusus pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kami mengapresiasi program bantuan benih, pupuk bersubsidi, serta perbaikan irigasi, tetapi mencatat masih adanya fluktuasi harga gabah dan ikan serta menurunnya produktivitas di beberapa wilayah. Fraksi NUKS mendorong agar pemerintah daerah memperkuat hilirisasi produk pertanian dan perikanan, memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi petani serta nelayan kecil, serta meningkatkan kerjasama dengan BUMDes dan Koperasi Merah Putih agar hasil produksi memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Saudara pimpinan dan sidang dewan yang terhormat, pimpinan, demikian pandangan umum fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2026. Dengan didasari rasa tanggung jawab dan dukungan kami terhadap kebijakan pemerintah daerah, atas dasar uraian tersebut, fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera dapat menerima rancangan APBD tahun anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat pembahasannya. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamongan 13 Oktober 2025, fraksi Nasdem Umat Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lamongan. Ketua M. Jalul Khail Iqbal SPN, Sekretaris Rardian Firmansyah SE. Ketuanya tanda tangani. Disampaikan terima kasih. Hadirin rapat dewan yang terhormat, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi atas Raperda APBD tahun anggaran 2026. Untuk memperoleh jawaban atau tanggapan dari Saudara Bupati pada rapat paripurna berikutnya, atas nama DPRD Kabupaten Lamongan, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, segenap jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, sekretaris daerah, serta hadirin semua atas perhatiannya dalam mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini pukul 13:40 waktu Indonesia bagian Barat kami nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, mengakhiri acara pada hari ini menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lamongan bahwa kami sampaikan